Sebelum kita mulai videonya, dimohon kesediaannya untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe dan berikan like-nya ya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami agar channel ini bisa terus berkembang dan memberitakan firman kebenaran Tuhan, agar nama Tuhan Yesus dimuliakan hingga ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Amin. Masa sih dilayani terus, saudaraku? Boleh datang ke gereja hanya satu orang. It's okay. Tapi saya bersyukur saudara, di gereja kita punya satu moto ini. Everyone can be a leader. Yang mengerti katakan amin. Setiap dari saudara semua di tempat ini, engkau bisa jadi pemimpin. Awalnya boleh satu orang. Yes, enggak apa-apa. Tapi Alkitab mengatakan, satu jiwa diselamatkan, seisi keluarganya diselamatkan. Kalau itu saudara, aminmu yang paling keras. Keluarga Allah terkenal dengan semangat yang menyala-nyala. Aminnya yang paling keras, tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Dimulai dari seisi keluarga. Keluar saudara, orang di sekelilingmu. Satu demi satu. Enggak boleh terus dilayani. Tapi mulai percaya, I can be a leader. Mulai jadi pemimpin. Gereja ini juga sama saudara. Gereja ini dimulai dengan satu kepercayaan saudara. Saya bersyukur kita itu punya pemimpin-pemimpin yang luar biasa saudara. Jakarta ini saudara sudah pernah dengar ceritanya. Sudah pernah mati saudara. Hampir bisa dikatakan pada saat itu sudah pernah mati. Tapi karena kita punya leader-leader yang percaya, ada potensi. Sejak dari mula sudah ada potensinya. Itu sebabnya dengan satu keyakinan itu saudaraku. Boleh kecil, tapi yang kecil harus jadi besar. Komsalmu boleh kecil, tapi komsalmu akan jadi besar. Perusahaanmu boleh kecil sekarang. Tapi kalau kau menyadari, ada potensi di sana. Perusahaanmu akan jadi besar. Bahkan saya berkata saat ini, saudaraku, di luar sana kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mendengar perkataan ini, saat ini gerejamu boleh kecil. Tapi kalau kau percaya ada potensi, gerejamu akan jadi besar. Ingat satu hal ini saudara, esensi dari perjanjian ini sejak dari awalnya saudaraku. Dia berkati engkau untuk berbuah lebat. Dia berkati engkau untuk berkuasa. Dia berkati engkau untuk menaklukkan setiap gunung-gunung permasalahan yang ada di dalam kehidupanmu. Dia berkati engkau untuk jadi pemenang. Amin yang paling keras Bapak Ibu. Amin yang lebih keras daripada itu. Amin yang paling keras, sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan karena dia investkan DNA itu, dia taruh, dia tahu, he knows. Itu sudah ada within dia saudara. Bapak itu paling senang kalau anaknya berbuah. Dia tuh disukakan saudara. Ketika anaknya produktif. Coba kita buka ya, Matius pasalnya yang ke-25, maaf ayatnya yang ke-20 sampai ke-21. Boleh sama-sama dibaca? Yuk Matius 25 ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa apa saudaraku? Laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. 21 sama-sama 23, maka kata tuannya itu kepadanya apa saudaraku? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Banyak orang membaca ayat ini salah fokusnya saudara. Saya ajak saudara untuk melihat terlebih dulu.
Setiap kita, setiap orang tanpa terkecuali dipercayakan dengan talenta yang berbeda-beda. Bukan 5 talentanya, Bu. Jangan salah fokus. Kalau saudara fokusnya pada 5 talentanya, maka saudara akan menjadi iri dan saudara berkata, Pastor, kok talentaku cuma 1? Enak ya? Orang-orang yang talentanya dikasih 5. Kok aku cuma 1? Kalau saudara fokusnya salah, maka kesimpulannya juga salah. Buat Tuhan nggak penting 5-nya. Tapi 5 jadi 10. Yang mengerti katakan amin. Perhatikan di sini sudah. Fokusnya bukan 5-nya. Mau saudara 1 juga nggak masalah. Tapi yang jadi masalah, 1-nya dikubur. He expect progress, Pak. He expect growth. Dia mengharapkan ada pertumbuhan. Dia mengharapkan ada kemajuan. Saya perkatakan saat ini atas kehidupan saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini, tidak ada yang stuck. Satu demi satu yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Oh, kalau mau tepuk tangan yang paling meriah. Growth, saudaraku, bukan masalah 1-nya, bukan 5-nya. Jangan fokus di sana, saudara. Tapi sadari, Dia Tuhan yang mengharapkan muncul buah, saudara. Dan ketika buah itu didapati dalam hidup saudara, dia disukakan. Sama seperti kita orang tua, saudara. Enggak jauh beda saya rasa. Dia enggak berlebihan, saudara. Saudara di tempat ini tadi banyak yang angkat tangan saudara sebagai orang tua. Saya ingin tanya, Pak. Saudara sekolahkan anak saudara. Saudara berjuang, kerja mati-matian. Memberi yang terbaik untuk anak saudara. Apa yang saudara rasakan kalau in the end saudara lihat anak saudara do nothing. Males-malesan. Saudara lihat anak saudara tidak menghasilkan apa-apa. Apa yang akan saudara rasakan? Pak, sedih loh. Sedih. Tuhan sama. Dia sama. Dia bahkan mengibaratkan, saudara, buka Yesaya pasalnya yang ke-5, ayatnya yang kedua. Dia mengibaratkan dirinya sebagai seorang petani, saudara. Dan ini yang dia katakan, ia mencangkulnya. Dia kerja, saudara. Dia mengupayakan, dia mengusahakan. Dia mencangkulnya, membuang batu-batunya. Dia singkirkan penghalang. Bukankah kadang sebagai orang tua kita juga sama, Bu? Dalam proses anak kita dampingi, kita cangkulkan, kita singkirkan penghalang dalam kehidupannya. Menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Berapa banyak yang masih ingat ibu-ibu di sini ketika pertama kali punya anak yang pertama? Anak sulungmu, saudara. Saya yakin saudara nggak akan pilih sembarang susu. Nggak pilih sembarang merek baju. Kalau bisa semua yang terbaik. Sebatas kemampuanmu, saudaraku, saudara akan pilih stroller yang terbaik. Saudara akan pilih segala sesuatunya yang terbaik. Ini yang Tuhan katakan, pokok anggur pilihan. Jadi jangan lupa loh, saudara, yang ditanam Tuhan atas hidupmu, itu bukan benih sembarangan, benih murahan, saudara. Sadari hari ini, yang Dia tanam atas hidupmu, pokok anggur pilihan. Bukan benih murahan, saudara. Dalam dirimu mengalir benih pilihan. Kita lanjutkan ya, saudara. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Artinya apa, saudara? Siang dan malam dia awasi. Siang dan malam dia tunggu. Menggali lubang tempat memeras anggur. Dia sudah berharap. Dia excited, dia sudah siapkan. Nanti kalau tumbuh anggurnya, pemerasannya sudah dia siapkan, saudara.
Tapi apa yang terjadi? Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang masam. Saya tanya, Pak, kalau saudara petaninya, sedih nggak sih kira-kira? Sedih ya? Tuhan sama, saudara. He invests everything. He is there. He give you bibit unggul pilihan dalam dirimu, saudaraku. Tapi ketika yang muncul adalah satu benih buah yang masam, saudara. Itu menyedihkan hati Tuhan. Kadang-kala yang jadi masalah, saudaraku, dari satu talenta. Bukan masalah satu talentanya, saudara. Ada banyak orang salah. Yang masalah dengan satu talenta, bukan karena satu talenta ini mencuri loh Pak. Ada ditulis dia mencuri? Enggak. Bukan masalah satu talenta ini bikin kesalahan loh Bu. Enggak. Yang masalah dari satu talenta ini Bu, bukan dia tidak melakukan. Bukan dia berbuat kesalahan. Tapi yang masalah dari satu talenta ini, saudaraku, dia tidak melakukan apa yang benar, yang diharapkan oleh Tuhan, yaitu berbuah. Wow. Itu sebabnya buat kita orang Kristen, saudara, kerja bukan hanya sekedar cari uang. Yang mengerti katakan amin. No. Terlalu rendah, saudara. Buat kita orang Kristen, berbuah itu panggilan. Bekerja itu panggilan. Kalau kerja untuk cari uang, saudara, begitu saudara sudah dapat, you will stop. Itu sebabnya buat saudara di tempat ini, di dalam nama Yesus tidak ada pensiun. Katakan amin. Sampai masa tua kita tetap berbuah lebat. Sampai masa tua kita tetap menghasilkan. Pak Obaja tuh pernah ngomong sederhana, saudara. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini punya anak kuliah, dikuliahkan ke luar negeri. Nggak ngerjain apa-apa. Saya tanya, saudara. Sudah dikuliahkan, nggak ngerjain apa-apa. Saudara suruh anak saudara apa? Apa? Pulang. Loh, saudaraku, saudara taruh di sini, nggak ngerjain apa-apa. Disuruh Tuhan apa? Saya tuh waktu dengar Pak Obaja ngomong gitu tuh saya padek, saudaraku. Kalau saudara ada di muka bumi adalah untuk berbuah dan buahmu lebat. Aminnya yang paling keras, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita, saudaraku. Masalah dengan yang satu talenta, ini konsep yang tidak banyak dimengerti orang Kristen. Pastor kan yang penting saya nggak bikin dosa. Pastor yang penting kan saya hidup nggak aneh-aneh. Yang penting kan saya nggak menyakiti orang lain. No, salah. Salah. Bagus saudara nggak buat dosa, bagus saudara nggak nyakitin orang lain. Bagus saudara nggak aneh-aneh, tapi bukan itu poin utamanya. Poin utamanya, engkau diciptakan dengan investasi benih di dalam dirimu. Dan yang empunya benih berharap benih itu berbuah.